Oh, Oh milenial. ya, ini ada Ya. Mas Ming katanya kita ajak ya Mas Ming ya. Ini ada Mas Ming. Seru juga nih. Ada Bang Ming. kami Kan kita gimana? kemarin Mas Ming udah bisa di ini belum Mas Ming? Nanti akan muncul ya kalau. Nah, halo Mas Ming. Wah, munculnya Deddy Gemelar. Rame deh rumahku. Ntar dulu. Oh, posisinya kurang bagus. Posisinya masih. Nah, gitu itu kepalanya jangan kepotong. Oke, Bas ya gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata ada teman kita yang baru datang nih. Dong, Takabalia Karim. Selamat Ya, hari raya. Ada sahabat kita yang baru datang gabung nih makin rame nih. Namanya Kang Miing. Wah, ini Kang Miing luar biasa. Assalamualaikum Kang Miing. Kumaha ada lama? Mas Her. Ya. Apa kabar Mas Her? Alhamdulillah luar biasa. Tambah rame nih. Assalamualaikum Bang Miing. Ya. Gimana itu? Pak Refli. Apa kabar Noval? Baik. Jadi Bang Miing ini fansnya anak saya Noval. Oh. Ya. Bipang kayaknya enak banget tuh lihat videonya Bipang tuh krauk gitu makan orang. Oke. Nah, posisi jangan maju-maju terlalu besar. Nah, segitu saja posisinya. Ini close up Kang Miing. Biar enak. Nah, segitu saja Kang Miing ya, posisi jangan maju-maju lagi ya. Kalau maju-maju. Oke. Mbak Kang Miing kita ada Rahma ya, Rahma. Halo Kang Miing. Rahma, apa kabar? Ya, kita udah ngobrol lama ini. Silakan kami. Kita tadi cerita-cerita tentang YouTube, tentang terjadi shifting media ke media sosial, kemudian adanya YouTube yang disebut konten receh dan bagaimana pertanggungjawaban sosial kita kepada publik itu, Kang Miing. Jadi nggak apa-apa nih kita Lebaran sambil ngobrol yang serius dikit lah gitu. Silakan Kang Miing. Kita udah banyak ngobrol nih. Kita tinggal makan kue-kue. Sekarang giliran Kang Miing yang ngomong deh. Oh gitu. Ya. Sekarang udah mulai nih. Besok mulainya besok. Lanjut. Mau berakhir. Oh ya Allah. Saya nggak ada kue-kuenya nih, gimana nih? Udah kuenya di aku aja nih, ayo udah banyak nih Mas Ming, silakan ayo. Silakan, kami langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neno, Mas Hersu, Bung Refli, Rahma Sarita. Selamat Lebaran ya. Minal Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di hari Lebaran ini mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada kebersihan. Kan kata Pak Ustadz, kalau orang yang berpuasa sebulan penuh dengan baik, puasa yang sebenarnya 1 Syawal itu seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Amin. Dan Ramadan itu kan kasih sayang Allah menyediakan waktu dari 12 bulan, salah satu bulannya adalah diberikan kepada orang untuk mendapatkan privilege lah orang beriman itu. Dapat berpuasa, bisa memperbaiki diri, melatih diri, pertobatan, pengampunan, dan sebagainya. Masya Allah, nikmat banget. Sedih rasanya. Mudah-mudahan kita doa bahwa tahun depan masih kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, Mas Hersu. Walaupun dalam 2 tahun ini saya melihat itu peristiwa bangsa dan umat ini terus terpolarisasi dan tercabik-cabik dengan konsep yang tidak jelas, kita harus diarahkan kemana. Saya sih hanya melihat begini, waktu kita kemarin ketemu waktu bulan puasa buka bersama di Al Jazeera, bahwa yang saya katakan dengan revolusi digital itu adalah sebuah peristiwa peradaban yang ya boleh dibilang keniscayaan ya, nggak bisa mundur kita. Entah lagi setelah digital ini apalagi yang akan datang dalam peradaban kita ini. Artinya bahwa dengan revolusi digital maka dia merubah perilaku atau merubah, jadi dalam konteks bisnis ya dia merubah perilaku change behavior atau namanya perubahan perilaku dari pasar misalnya. Kemudian perilaku sosial, perilaku politik juga demikian gitu. Yang saya katakan, saya sebagai pelawak, kayaknya dulu enakan zaman dulu begitu ngeritik pemerintah urusannya langsung dengan aparatur. Sekarang dengan masyarakat. Dulu masyarakat sipil itu nggak ikut campur ketika begitu ngeritik gitu loh. Malah mereka merasa ada keterwakilan bahwa si Bagito sebagai katarsis ini merupakan representasi dari publik atas kepengapan itu. Tapi sekarang penggemarnya nggak tahan gitu. Tapi yang dikritik juga nggak komentar gitu. Nah, saking nggak komentarnya mungkin kalau kira-kira agak-agak hangat, agak panas, paling ya kriminalisasi atau apa saja bentuknya, dicarikan pasal yang cocok gitu.
dengan yang sekarang ini, maksud saya, untung kita punya media yang independen nih. Ya, tiba-tiba orang dulu kenal Refli Harun, memang biasanya beliau hanya menjadi narasumber sebagai ahli hukum tata negara yang saya kagumi gitu ilmunya. Tiba-tiba sekarang dia harus turun menjadi pelaku sendiri. Kenapa? Tidak ada pilihan gitu. Kenapa? Media mainstream tidak mungkin menyampaikan atau memfasilitasi pikiran-pikiran yang sehat seperti Refli ini atau seperti Hersu ini gitu. Di tengah perjalanan media mainstream dalam pengertian cetak yang Mas Hersu dulu di media misalnya, ini kan sudah tidak lagi relevan dalam pengertian dikonsumsi oleh publik. Sekarang publik mengkonsumsi media digital, media sosial. Nah, menurut saya ketika kita di Al Jazeera bicara, ini harus kita bersatu padu bagaimana mengkampanyekan kepada publik ya bahwa ini adalah salah satu yang bisa kita harapkan menjadi media kontrol gitu. Sebagai fungsi kontrol. Sebab apa? Media mainstream itu kan padat modal sebagai sebuah industri dimiliki oleh konglomerat ya. Lalu apa? Kaitannya bisnis dengan politik. Nggak mungkin mereka bisa memberikan fasilitas. Contoh YLC saja kan lewat gitu. Nah, kalau ada media-media kayak gini saya kira nggak mungkin. Nah, tetapi sekarang kita punya media sendiri gitu, yaitu namanya media sosial seperti ini. Ini harus kita gunakan untuk mendidik masyarakat agar mereka juga ya kalau bilang sobat kita Bung Rocky Gerung ya kalau bisa lebih banyak orang yang sehat gitu pikirannya gitu. Iya. Jadi tadi kita udah diskusi tuh soal media. Kalau sebelumnya disebut media mainstream, sekarang enggak, kita nyebutnya media konvensional. Yang mainstream itu justru di media sosial gitu. Iya. Nah jadi gini, kalau tadi. Ya maksud saya media mainstream itu adalah kalau media konvensional kayak TV, koran dan sebagainya lah. Sekarang justru yang mainstream ini menjadi main kan, sekarang menjadi utama gitu. Iya. Nah berpindah gitu. Jadi ini buat yang muda-muda nih, saya mesti ngaku jujur ini, saya ini salah satu penggemarnya Kang Miing ini dan Bagito dulu ya, kita selalu tunggu-tunggu tuh. Kalau nggak salah waktu itu apa ya acaranya sebetulnya Gebiar BCA ya, biasanya gitu ya. Bagito ada show, dua bakso. Yang pertama tahun 92 sampai 98 itu bakso. 98 sampai 2003 itu Gebiar BCA. Ya. Nah, ini kalau jadi dulu di tengah situasi ketika para pelawak itu cuman humor-humor slapstick itu sampai mentertawakan fisik dan sebagainya gitu ya. Kalau Bagito itu lain. Ini kalau Bagito ini adalah genre kalau yang disebut oleh Rocky mungkin disebut sebagai komedian akal sehat. Nah, itu bedanya dengan komedian yang lain yang slapstick. Kependekannya KAS. Apa itu? Ya, komedian akal sehat tadi kan KAS. Oh, KAS. Komedian aja. Kan KAS itu penting kan? Paling jago nih. Tapi kalau singkiran singkat-singkatan. Yang penting KAS ya, KAS yang penting. Ya, KAS dan KAS itu dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, kita karena tadi memang Kang Miing baru belakangan kita kasih kesempatan lebih banyak Kang Miing ya. Jadi Kang Miing kita bicara soal pertanggungjawaban karena ini dampaknya, impact dari media sosial ini kan luar biasa besar. Sampai sekarang kalau dulu yang nonton televisi itu kan orang-orang umur tertentu. Sekarang ini dari anak bayi gitu yang baru bisa nonton televisi, nonton itu bisa pegang gadget sampai orang tua itu semua sudah nontonnya di media sosial. Nah, tapi kan ini harus ada pertanggungjawaban. Waktu diskusi di Al Jazeera, Kang Miing cerita tentang konten-konten receh yang dampaknya itu sangat mengerikan kepada publik kita. Silakan. Ya, kalau saya lihat gini, saya juga berselancar juga nyari apa sih yang digemari anak-anak muda. Yang jelas penonton saya kan 30 tahun ke atas juga, karena di bawah 30 tahun itu nggak kenal saya lagi, Mas Hersu. Itu yang pertama. Ya, tapi setelah saya nonton... 30 kurang ya? Kenapa? Sekarang usia 30 kurang kan? Ya, kurang banyak maksudnya. Oke, silakan. Ya, kalau kata orang-orang, kalau saya bilang saya umur 63, mereka nggak percaya. Kok Bang Miing awet muda? Bukan. Kata orang-orang sih lebih muda 1,5 jam lah dari umurnya. Oke, lanjut. Jadi saya mencoba gitu menelusuri apa sih fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, karena yang saya bilang itu. Kalau saya mungkin, kalau Mas Hersu kan masih relatif muda, Pak Bung Refli juga muda. Saya sudah termasuk hampir mirip dengan Dahlan Iskan kali umurnya ya gitu ya. Jadi saya terkesan nggak ikhlas tua, bukan. Karena digital datangnya belakangan, itu aja. Media sosial datangnya belakangan kan. Setelah masa kejayaan saya lewat gitu. Nah, saya pengen coba fenomena apa sih gitu.
Kalau orang mengatakan bahwa sosial media dalam hal ini itu adalah medianya anak muda, saya pikir enggak juga. Ini media yang tetap universal. Karena tadi sudah dibilang bahwa sekarang media sosial adalah media mainstream saat ini, di zaman digital ini. Nah, maksud saya, kalau kita bicara kayak Mas Hersu, Neno, Rahma, itu kan Seoul kan. Anda muncul itu bukan karena ada motif lain, kecuali adalah sebagai media perjuangan. Ada nurani, ada akal yang dibangun oleh kita. Saya ngelawak dari dulu, walaupun tetap ngelawak, itu ada perjuangan dalam jiwa, ada pemberontakan intelektual kita gitu. Yang memang ini nggak bisa begini nih gitu. Ada dorongan-dorongan itu. Tidak hanya sekedar kalau bahasa anak muda kali narsis, kayak yang penting terkenal kayak emak-emak nggak misalnya bikin TikTok bikin apa, itu kan hanya ingin dikenal saja. Motifnya tidak lebih dari bahwa ada idealisme yang harus ikut memberikan kontrol sosial atau apa. Nah, begitu melihat anak-anak, mungkin saya tidak harus menyebutkan satu persatu, tapi kita akan tahu hanya pamer kekayaan mobil itu hak mereka sebetulnya. Akan tetapi pertanggungjawaban moral gitu ya kepada publik terutama generasi muda, apa yang mereka wariskan atau mereka transfer atau bentuk transformasi, apakah dari sosok kondang yang apa namanya kalau Neno, kalau bintang Instagram apa namanya itu sekarang, selebgram ya, selebgram misalnya, atau bintang YouTube atau apapun namanya gitu. Mungkin orang awam dalam pengertian yang yang di dalam dunia nyata itu tidak kenal, tapi kalau orang biasa nonton itu langsung teriak-teriak lihat, padahal nontonnya mungkin di Instagram, nontonnya di YouTube gitu. Maksud saya nyaris konten-konten tersebut kalau menurut saya agak di luar pertanggungjawaban moral mereka, mau ngasih apa yang penting dia suka. Ini kan menurut saya dalam tanda kutip berbahaya buat generasi gitu loh. Anak kita hanya dipertontonkan tentang bagaimana merangsang mereka untuk secepat mungkin jadi orang kaya raya gitu loh. Ya kan? Secepat mungkin orang seperti kalau dulu hanya sinetron loh yang begitu, umur 24 udah rumahnya gede kayak istana, lalu sudah punya perusahaan, anak siapa itu? Gitu. Di cerita-cerita itu, di bawah mimpi-mimpi itu. Nah, tapi juga jarang sekali media sosial yang membawa pada dunia nyata dalam pengertian realita yang bisa memberikan transformasi pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban sosial. Ketika dia kalau ini anak muda, anak SMA nonton gue, minimal dia berubah loh. Yang tadinya kagak sholat jadi sholat misalnya gitu. Yang tadinya dia ngelawan orang tua dia jadi baik. Yang tadinya rajin dia punya motivasi untuk bisnis misalnya dan sebagainya. Ini kan lebih kebanyakan itu lebih pada hura-hura yang saya lihat. Mungkin saya juga bisa salah lihat, bisa. Mungkin karena kebetulan aja channelnya. Banyak yang sangat. Belum lagi di luar itu yang sebut saja pornografi atau sekarang perempuan nggak malu-malu lagi di media sosial ngomongin tentang bagaimana mengobati hubungan seks dan sebagainya. Mungkin pendidikan seks bagus-bagus aja kalau pada tempat-tempat tertentu, tapi kalau sudah publik begini, kan anak kecil juga nonton gitu. Nah, ini saya kira ini menjadi penting pertanggungjawaban moral. Kalau menurut saya gini, Mas Hersu, misalnya gini, kalau ada orang ngomong di Twitter dengan bahasa yang kotor, bahasa yang kasar, memfitnah, mencaci maki orang, sesungguhnya alak di daratnya itu sama. Kalau kita kan nggak mungkin maki-maki orang. Ih, ternyata Miing mulutnya sama aja sama yang lain. Nah, kan bahaya banget saya. Relatif kan Hersu dikenal, Neno dikenal, Rahma Sarita dikenal, Refli Harun saya dikenal misalnya. Minimal orang tahu kita. Tiba-tiba saking keselnya sama babi panggang, misalnya kita ngomong kasar gitu. Lalu menyinggung orang lain, saran. Kan enggak. Kita pasti pertimbangkan untuk ngomong kayak gitu. Nah, ada yang sangat tidak dipertimbangkan. Nah, menurut saya ukurannya tetap pada moralitas seseorang gitu. Bahwa medianya sama, teknologinya sama. Tapi yang beda yang disebut sama Hersu tadi, akalnya sehat apa kagak gitu loh. Nih, luar biasa ini. Kalau lihat ngomongnya begini sih kita udah nggak kenal, lebih kenalnya sebagai politisi nih, bukan sebagai mantan politisi. Mas Hersu, nggak sia-sia masuk banyak partai. Saya kira beda ya. Saya melihat Kang Miing ini pindah-pindah partai bukan karena orang yang disebut sebagai batu loncat, tapi justru karena idealisme tadi. Ketika masuk dari satu partai, tiba-tiba dia merasa, saya tahu kok, dan ketika Kang Miing di sebuah partai, saya juga cukup berhubungan dekat dengan Kang Miing, jadi ngerti ketika terjadi ada pergolakan internal yang menurut idealisme beliau enggak. Saya kasih tahu Neno, kan Neno sekarang masuk partai nih, Neno. Ya. Nanti ngerasain juga, biar ngerasain apa yang saya rasakan. Saya 12 tahun dulu di salah satu partai besar itu. Lalu saya terlempar, mungkin tidak ada tempat yang cukup baik untuk saya. Dalam pengertian saya bukan orang yang pas di tempat itu, terlempar.
Karena tuntutan masyarakat saya di dapil saya agar saya tetap nyalon lagi, saya pilih. Saya butuh kendaraan. Karena pemilu itu rezim partai, nggak bisa pakai bagito, Nen. Kalau bisa pakai bagito, saya pinjam di nama unang kan. Gua mau pemilu pakai bagito. Saya tuh ingat ya kisah Mas Ming itu adalah anak kecil, anak orang miskin di Lebak. Bisa bernama Lebak. Jadi dia itu dulu di pinggir jalan, tuh di pinggir pagar, di pinggir pagar tuh dia. Ya bayangin tuh, Miing kecil pinggir pagar dia. Emang ngingetin saya tuh, aduh Masya Allah. Bisa nangis saya cerita itu, Nen. Iya, betul. Itu dia. Dan jangan lupa, Mas Ming itu waktu saya tuh di Taman Mini, Mas Ming itu dalam keadaan beliau itu hanya minum air putih saja loh. Hanya minum air putih supaya perutnya bisa terisi ya. Artinya kesuksesan, tadi saya nggak setuju ya Mas Ming bilangnya kejayaan saya sudah lampau. Oh enggak, kita lagi menjemput kejayaan yang sesungguhnya. Kemarin itu kejayaan palsu. Jadi kejayaan yang sesungguhnya. Gini Mas Ming, satu anak bernama Deddy Gumelar lolos dia jadi tokoh masyarakat ya, bahkan bisa masuk banyak partai, diakui oleh banyak. Tapi berapa banyak anak-anak kita yang hari ini dididik dengan cara seperti itu yang bisa lolos? Nah ini adalah satu hal yang membuat kita harus rame-rame dukung ke Bang Refli segera pergi ke Dewan Pers untuk membuat sama Mas Hersu bikin etik tadi ya. Harus ada upaya yang benar-benar supaya apa? Supaya jangan kita aja yang punya value, punya nilai kan, karena rahmatan lil alamin. Jadi harus dibagi cahayanya. Ini tanggung jawab yang utama nih, Mas Hersu sama Mas Bang Refli, dua-dua nih harus segera. Dan yang kedua menurut saya, Bang Refli tadi ngomong panjang lebar, banyak pelajaran. Kalau ngomong sama Bang Refli pasti dapat pelajaran. Persoalannya sekarang yang paham dan mau ngikutin seperti yang Bang Refli katakan itu siapa? Kalau kita enggak menjangkau mereka, berarti harus ada duta. Rasulullah juga masih duta. Dia mengirim duta untuk menerangkan dirinya. Nah kita tuh nggak ada yang jadi duta. Harus ada duta-duta yang mengatakan kita kalau begini harus ada kode etiknya. Kalau YouTube supaya nasib generasi ini tidak hancur-hancuran atau lebih hancur. Kan gitu ya Mas Ming ya? Ya Neno, Mas Hersu boleh nggak saya cerita apa yang Neno sampaikan tadi? Silakan dong, lanjut dong ya. Ya, saya justru diingetin sama Neno masih kuat ingatannya. Saya nyaris bukan lupa. Jadi gini, saya ini bapaknya cuma seorang mantri polisi di kecamatan Lewi Damar. Kecamatan Lewi Damar itu salah satu desanya adalah Kanekes Baduy. Bisa bayang dong. Dulu di sana bupatinya Dawes Dekker. Ya, Kabupaten Lebak ya. Saija dan Adinda nih ya, tempat lokasi. Ya, Saija dan Adinda, betul. Ya. Ibunya hanya guru SD. Tapi mereka berdua fasih berbahasa Belanda karena pendidikannya sekolah Belanda. Tapi ngedidiknya bukan main sama orang tua. Jadi gini, di Lewi Damar itu di desa saya. Kalau lebaran nih, pas lebaran nih, inget nih kayak gini nih. Waduh, saya betul-betul emosional nih kalau gitu. Saya dengan Didin, adik saya, kita berdiri di pagar sambil pakai baju baru, jahitan hasil ibu saya. Kami pegang pagar gini berdua, hanya menonton. Masyarakat di situ nyewa truk untuk piknik ke Carita, ke Pantai Carita. Mereka iuran, sejak bulan Ramadan mereka iuran. Lalu hari lebaran mereka piknik naik truk tuh sekampung tuh, anak-anak kecil, anak muda dan sebagainya. Saya hanya menonton dan kami berdua menangis. Lalu bapak saya datang. Saya dipeluk. Ayo Jang. Ayo Jang. Emosional nih ya. Saya bilang, nanti tahun depan ya, nanti kamu bisa ikut seperti mereka. Ya, kita nurut mau. Akhirnya diajak kemana kami piknik? Hanya ke sungai. Kami mandi dengan bapak kami di sungai. Tahun depannya cepat betul, lebaran itu datang lagi. Saya hitung sampai 3 kali bapak saya. Kalau orang sudah bilang nyombo, bagaimana merayu anaknya agar tidak menangis, tidak marah, karena tidak bisa ikut terus. Karena bapak saya tidak punya uang. 3 kali, 3 tahun saya masih ingat itu. Pada akhirnya bapak saya nyerah. Gini Jang. Ujang jangankan ke Pantai Carita. Panggilan Ujang tuh anak Sunda panggilnya Ujang. Ya, atau Do gitu. Ujang jangankan ke Pantai Carita. Keliling dunia pun kamu akan sampai asal kamu betul-betul taat. Ya, pertama sama Allah hukum-hukumnya, sama orang tua dan guru. Pesannya sederhana sekali. SMP kelas 3, saya lulus dari Rangkas Bitung itu, SMP, ke Jakarta di stasiun kereta api.
Itu diantar oleh ayah ibu saya karena dulu saya disuruh mondok pesantren nggak mau. Kalau tidak ke Jakarta saya lebih baik tidak sekolah. Mungkin harus jadi pelawak jalan hidupnya. Nah setelah itu cuma ditepuk aja pundak ketika kepala stasiun, mohon perhatian, jalur 3 kereta dari Merak menuju Tanah Abang akan segera tiba. Dan saya dipeluk pundak-pundaknya. Yang beralih, pakai bahasa Sunda tuh, berangkatlah kamu. Tapi kamu boleh habiskan 10 universitas di kota untuk menjadi orang yang berilmu. Kau habiskan 10 pesantren untuk jadi ulama. Kau habiskan padepokan, 10 padepokan untuk menjadi pendekar. Tapi kalau kamu tidak mampu membedakan yang mana hak, mana yang batil, maka seumur hidupmu gagal. Itu pesan ayah di kelas 3 SMP. Dahsyat. Itu saya masih ingat betul. Nah dari situlah menurut saya, kemarin saya bicara soal pendidikan. Jadi ya the first university is at home gitu loh. Jadi bagaimana bapak saya dan ibu saya membangun karakter saya seperti itu. Jadi sejak dari kampung, bukan saya sekarang begini Mas Hersu. Dari kecil tuh saya kayak begini. Ya kenapa? Karena pesan orang tua itu. Makanya kalau sekarang misalnya kita ada apa namanya? Ya konteksnya dengan dunia digital, saya tetap akan bisa menjaga diri agar tidak apa? Saya mau kenapa saya terlambat membuat YouTube? Saya berhitung kira-kira manfaat nggak ya buat orang? Itu sangat dihitung sekali. Saya juga tidak mau hahaha mungkin ya karena saya pelawak lalu seolah-olah pelawak itu adalah pembenaran segala aja boleh lah karena populer mungkin segala aja boleh enggak gitu. Saya bilang popularitas ini bukan segala sesuatunya menurut saya gitu. Nah untuk itulah dari perjalanan tadi mau piknik saja nggak bisa ternyata betul loh apa yang diomongin ayah saya Neno ya kamu keliling dunia pun masya Allah. Saya Bagito mungkin adalah pelawak pertama manggung di 5 kota dari mulai Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, dan Washington. Yang nonton saya di Boston itu Wisnu Tama, masih sekolah. Yang saya manggung di Washington itu ketua panitianya Agus Gumiwang. Panitia saya yang ngelawak di Los Angeles itu Agus Sudiklatmono. Saya hafal betul semua. Manggung di Australia dengan Kang Ebet, Emilia Contessa, Irma Maulana tahun 89. Keliling negara-negara yang tidak pernah terbayangkan. Anak Lewi Damar, anak Lebak dekat Baduy, dengan sekolah terbatas, tidak punya portofolio akademik yang memadai, tapi Allah angkat derajatnya karena apa? Karena saya orang tua yang mengantarkan itu. Jadi si Miing sukses ini bukan karena dia pandai melawak, karena doa ayah ibunya yang begitu kuat. Luar biasa. Jadi sebenarnya satu hal yang bisa kita garis bawahi dari cerita Kang Miing tadi adalah value ya, yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, sekarang ini kan banyak sekali anak-anak kita yang tumbuh itu dalam asuhan YouTube. Nah, jadi karena itu sekali lagi karena kita sekarang ini semua bergerak di YouTube, meskipun saya masih belum ikhlas kalau disebut YouTuber. Saya cuma menyebut diri saya sebagai wartawan yang menggunakan YouTube sebagai medium gitu ya. Ya. Tidak terasa nih kita ngobrolnya sangat panjang. Tadinya sebenarnya kita mau ngobrol 1 jam, tapi sayang sekali begitu Kang Miing datang kalau nggak kita lanjut ngobrol dan ternyata luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kang Miing. Kalau mau menyampaikan masing-masing closing statement, silahkan jangan panjang-panjang. Ini obrolan kita sudah panjang. Siapa dulu nih? Saya ada yang terpotong sedikit. Yes. Akhirnya saya memutuskan menjadi pelawak. Okay. Kenapa saya menjadi pelawak? Saya pernah baca satu anekdot yang saya sampaikan di tempatnya Refli Harun waktu itu. Ada seorang mahasiswa di Harvard University bertanya pada profesornya, saya ingin jadi pelawak. Kata profesor, silakan lakukan. Saya takut gagal. Kalau kamu gagal jadi pelawak, minimal jadi politisi. Jadi makomnya sebenarnya pelawak dan politisi. Jadi, bener. Tapi gini Bang Miing, sukses jadi pelawak dulu, baru kemudian jadi politisi, kan begitu? Justru itu kan sebetulnya tersesat di jalan yang terang. Oke. Yuk, silakan. Kalau Bang Refli mau masuk partai nggak Bang? Jadi yang jadi masalah adalah tidak ada yang tidak tetap. Tidak ada yang tetap ya. Semuanya itu dulu saya akan mengatakan tidak. Tapi sekarang saya akan mengatakan bahwa saya akan lihat untuk kebaikan. Jadi kemarin saya bicara begini. Jangan-jangan sikap selama ini untuk netral ya di dalam pemilu itu sikap yang keliru. Karena sesungguhnya kita harus terjun untuk kebaikan. Tapi kan untuk kebaikan itu kan tidak harus misalnya menjadi bagian dari partai atau menolak partai misalnya. Nanti kita lihat aja bagaimana. Ini bahasanya udah bahasa
Udah bahasa politisi ini, diplomatis. Politisi. Bahasa yang terus terang, saya mengatakan ada partai yang sudah nawarin saya, tapi saya nggak mau untuk for the time being nggak mau sampai saat ini. Ya, ya. Nah, tetapi saya tidak tahu nanti 2004 atau 2024 atau selanjutnya begitu. Ini supaya nggak salah paham, saya sering sekali bicara di channel saya mengingatkan pada publik karena ada semacam karena situasi Indonesia seperti sekarang ini menganggap bahwa profesi politisi itu sangat buruk sekali citranya gitu ya. Tapi saya mesti mengingatkan jangan salah bahwa semua urusan di negara itu diatur oleh para politisi, mulai dari harga beras, mulai harga bipang, juga itu semua diatur harganya oleh para politisi. Nah, kalau semua orang-orang baik itu kemudian menolak untuk tidak masuk ke dunia politik, meskipun saya sendiri tidak punya preferensi untuk itu, maka isinya dunia politik itu adalah diisi oleh orang-orang jahat. Dan kemudian kita tahu kan bahwa kekuasaan itu, sebaik-baik kekuasaan itu adalah di tangan orang yang soleh, orang yang baik. Nah, kalau kemudian sejahat-jahat kekuasaan ketika kekuasaan itu di tangan orang yang jahat. Jadi saya kira pesan ini mesti kita sampaikan pada viewer kita, jangan kemudian semua membenci politisi karena melihat praktek berpolitik Indonesia yang buruk saat ini. Tapi saya sudah melaksanakan loh Mas Hersu. Yes. Saya bukan ngomong itu ya, bukan karena di ketua dewan wakil ketua dewan Dewan Suro atau Partai Umat gitu saya ngomongnya ini. Bukan karena itu, tapi itu memang prinsip yang saya mesti selalu ingatkan. Ya Mbak Nino ya. Bukan gitu juga. Jadi bukan orang politik itu diisi orang yang jahat. Sebenarnya orang yang nggak jahat pun ingin masuk ke politik, tapi nggak akan bisa sukses kalau nggak jahat. Masa Mbak ini berat ini urusan. Oh dia politisi juga, lupa saya kalau Rama ini politisi. Jadinya yang muncul yang jahat aja, yang baik sebenarnya banyak, cuman nggak bisa muncul ke permukaan. Nah itu PR kita ya. Itu tadi politisi di negeri Wakanda itu saya kira, bukan di Indonesia tuh. Harus jadi jahat dulu untuk bisa menang. Kalau kita memang kalau tadi berkiblatnya atau melihatnya hanya dari sejarah Indonesia saja, mungkin kita bisa putus asa. Tapi saya mengajak semuanya di ujung ini, ya selain terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah datang ke rumahku di tepi pantai. Terima kasih. Saya juga mau ingatkan bahwa kita sudah pernah punya masa yang sangat gemilang, ya. Itu saat semua masih gelap gulita, ya kan? Baghdad sudah terang benderang, gitu. Jadi kita jangan lupa bahwa kita memiliki satu figur yang juga sangat legendaris, ya, bukan hanya legendaris tapi luar biasa di masa 14 abad silam. Dan satu hal aja yang terakhir, kita ini seambruk-ambruknya kita hari ini, katakan gitu, dalam segala aspek di semua lini, kita masih punya satu nubuah yang harus kita kejar dengan senyuman, dengan menyongsong cerah, bahwa badan kita nanti masuk ke dalam tanah dan selesai, itu urusan umur kita. Tapi keyakinan kita dan kontribusi kita itu long last. Itu harus berjalan, tidak boleh berhenti. Kita tahu bahwa akan ada sebuah masa di mana dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan ada sebuah kemenangan, akan ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat, dan itu saya meyakininya, ya. Jadi kerabat semuanya, teman-teman semuanya, semua yang viewers, ya, siapa Mas Hersu, Mbak Rahma, semuanya kita hanya menghantarkan saja nilai-nilai itu kepada masyarakat, dan itu nanti akan saling berkonjungsi, akan saling dia memiliki kimia yang sama. Nah, tinggal tangan lagi, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah nanti yang akan menjadikan ini, tapi tugas kita adalah terus berada di rel ini. Saya kira itu. Mas Hersu. Saya harus potong dan kita mesti pamit dari rumah Mbak Nino. Karena saya tahu nih kalau mau diterusin ini masih panjang. Tapi kalau memang masih merasa kurang, nanti kita bisa datang lagi. Nanti giliran bertamu ke rumah siapa gitu ya, supaya kita bisa merasakan kuenya. Rumah Rahma. Ya. Oke, Mbak Nino, atas nama Bang Refli, Rahma Sarita, Kang Miing, kita terima kasih loh sudah dijamu oleh Mbak Nino. Itu makanannya kan nggak kita sempat makan, lebih baik dibungkus tuh ya. Ya, dipaketin. Ya, Bang Refli, kita pamit yuk. Ya, pamit. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry masih agak batuk-batuk. Iya Bang, minum banyak air. Iya. Mas Hersu, thank you. Mbak Rama, bye-bye Bang. Oke. Hati-hati di jalan. Ya.